Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, terutama para pemerhati nilai-nilai Pancasila di seantero wilayah Nusantara. Kembali lagi bertemu dengan saya Dwi Septia Pandiani, mahasiswi Institut Siami Kampus Kota Bekasi. Kali ini saya sedang berada di salah satu pemukiman narasumber saya yang berlokasi di Bekasi Timur. Di sini saya akan mengajak para pemirsa sekalian untuk berbincang-bincang mengenai nilai-nilai Pancasila, terutama persepsi masyarakat tentang nilai-nilai Pancasila. Kegiatan perbincangan tentang nilai-nilai Pancasila ini sesungguhnya merupakan pelaksanaan salah satu tugas dari mata kuliah Pendidikan Pancasila pada Institut Siami Kampus Kota Bekasi pada semester ganjil tahun akademik 2021 sampai 2022 dengan dosen Bapak Haji Hafsul Nur Hadi MA. Dan kali ini kita akan berbincang dengan saudari Nurul Janah. Beliau adalah karyawan swasta yang bekerja di salah satu perusahaan kawasan industri MM 2100. Halo Mbak Nurul. Halo. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah. Oke, kita langsung aja Mbak Nurul masuk ke sesi wawancaranya. Ya. Baik. Pernahkah Anda mendengar istilah Pancasila dan kapan pertama kali Anda mendengar istilah Pancasila itu? Iya, pernah. Saya pertama kali mendengar istilah Pancasila pada saat saya masuk sekolah dasar. Selanjutnya, menurut Anda apa pengertian Pancasila secara umum? Pancasila secara umum adalah ideologi atau dasar negara yang menjadi pandangan hidup bagi bangsa Indonesia. Selanjutnya, apa Anda hafal bunyi-bunyi sila dalam Pancasila? Iya, hafal. Bisa tolong sebutkan satu persatu secara berurutan? Iya, bisa. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, cukup bagus Mbak Nurul. Selanjutnya, apakah Anda mengetahui bahwa Pancasila mengandung nilai-nilai penting dalam kehidupan bermasyarakat? Iya, saya tahu. Menurut pengetahuan Anda, nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam Pancasila itu? Sepengetahuan saya ada nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai musyawarah atau mufakat, dan nilai keadilan. Selanjutnya, menurut pengamatan Anda, adakah kalangan masyarakat di sekitar Anda yang kurang memahami tentang nilai-nilai Pancasila? Apa contoh kasusnya dan terutama terjadi pada kalangan masyarakat yang mana saja? Sepengetahuan saya tidak ada ya. Selanjutnya, menurut pendapat Anda, seberapa pentingkah setiap warga negara Indonesia perlu mengetahui dan memahami serta mengamalkan tentang nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila itu? Dan apa alasannya? Sangat penting ya, alasannya karena kita memiliki banyak sekali suku, budaya, dan agama, serta kondisi wilayah Indonesia yang sangat besar ini dapat menimbulkan pandangan yang menyebabkan perpecahan. Oleh karena itu, dengan adanya nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila ini dapat dijadikan sebagai dasar bagi bangsa Indonesia agar tidak timbul perpecahan. Selanjutnya, menurut pengamatan Anda, bagaimana kondisi pengamalan nilai-nilai luhur Pancasila oleh masyarakat di sekitar Anda pada akhir-akhir ini? Apakah semakin meningkat atau justru semakin memudar dari sebelumnya? Sepengamatan saya sih, akhir-akhir ini semakin memudar dalam pengamalan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya, bisakah Anda menyebutkan beberapa contoh kejadian yang terjadi di sekitar Anda yang menunjukkan bahwa terjadinya suatu peristiwa itu adalah dikarenakan kurang dipahaminya nilai-nilai Pancasila oleh masyarakat? Adanya banyak terjadi tawuran antar masyarakat, padahal penyebabnya hanya masalah sepele yang bisa diselesaikan dengan baik-baik tanpa melukai satu sama lain. Terus pelecehan seksual yang terjadi saat-saat ini banyak sekali. Terus juga banyak yang masyarakat menengah ke bawah yang tidak mendapatkan pelayanan yang semestinya oleh layanan masyarakat hanya karena mereka miskin. Selanjutnya, menurut pendapat Anda, bagaimana caranya agar setiap warga negara Indonesia dapat mengamalkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila? Pendidikan moral bagi anak hendaknya dilakukan sedini mungkin agar membentuk generasi muda yang bermoral dan taat kepada norma aturan. Selanjutnya, apa saja langkah-langkah yang Anda sarankan agar bangsa Indonesia ini dapat hidup rukun dan damai sehingga rakyat dapat lebih terjamin dalam berusaha dan berkarya menuju terwujudnya masyarakat dan negara yang adil, makmur, dan sejahtera? Perlu ditingkatkan lagi toleransi atau menghargai perbedaan, terus tidak memaksakan kehendak sendiri, dan sikap yang ramah perlu diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.
Bagaimana gambaran secara umum suasana kehidupan keagamaan masyarakat di sekitar tempat tinggal Anda? Suasana keagamaan di stadion saya cukup membaik dan toleransinya juga berjalan dengan baik. Selanjutnya, agama apa saja yang dianut oleh masyarakat di lingkungan Anda? Apakah mereka beribadah menurut agamanya? Agama yang dianut ada Islam, Kristen, dan Tionghoa. Mereka penglihatan saya beribadah sesuai agama yang masing-masing. Selanjutnya, di lingkungan Anda, apakah dapat terbina kerukunan hidup dengan sikap saling hormat menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama yang berbeda-beda? Apa saja contohnya? Ya, ada contohnya ya, saling gotong royong, ya ada kerja bakti di lingkungan warga. Itu aja. Selanjutnya, apakah masyarakat di sekitar lingkungan Anda pernah terjadi konflik kehidupan keagamaan? Tidak ada. Apakah di lingkungan Anda masih ada perlakuan yang semena-mena kepada sesama manusia yang tidak sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai sesama makhluk Tuhan? Tidak ada. Selanjutnya, apakah di lingkungan Anda masih ada perlakuan kepada sesama manusia yang membeda-bedakan suku, keturunan, jenis kelamin, agama, warna kulit, kepercayaan, atau kedudukan sosial? Tidak ada. Selanjutnya, di lingkungan Anda, apakah sudah terbina kehidupan kemanusiaan yang adil dan beradab dengan sikap saling hormat menghormati dan sikap saling tukang rasa? Apa saja contohnya? Iya. Contohnya itu saling membantu satu sama lain jika ada musibah. Di lingkungan Anda, apakah masyarakatnya bersedia lebih mementingkan keselamatan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi dan golongan? Iya. Apa contohnya? Dengan ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum. Selanjutnya, di lingkungan Anda, apakah masyarakatnya sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara? Apa contohnya? Ya, dengan mementingkan ke kepentingan golongan daripada kepentingan pribadi. Selanjutnya, apa saja contoh kegiatan dari masyarakat lingkungan Anda yang dapat menggambarkan semangat rasa cinta tanah air dan rasa kebanggaan sebagai bangsa Indonesia? Dengan mengadakan lomba 17 Agustusan dengan bersama-sama. Selanjutnya, apa saja contoh sikap dan kegiatan dari masyarakat di lingkungan Anda yang dapat menggambarkan semangat Bhinneka Tunggal Ika? Menjaga persatuan dan kesatuan dan saling gotong royong. Apakah masyarakat di lingkungan Anda ada yang masih sering memaksakan kehendaknya kepada orang lain? Apa saja contohnya? Ada contohnya pada saat pemilihan RT RW itu ada yang memaksakan kehendak sendiri. Selanjutnya, apa saja contoh kegiatan musyawarah warga di lingkungan Anda dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama? Rapat pemilihan RT RW dan kepengurusan. Apakah ada kegiatan musyawarah untuk mufakat di lingkungan warga Anda, namun tidak diliputi semangat kekeluargaan? Tidak ada. Selanjutnya, bagaimana reaksi masyarakat jika ada warga yang tetap tidak mau menerima hasil keputusan dari musyawarah warga yang sudah dilandasi dengan semangat kekeluargaan? Dibicarakan dengan baik-baik agar dapat mengikuti hasil keputusan bersama. Apakah ada masyarakat di lingkungan Anda yang suka melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum? Iya, ada. Apa contohnya? Membuang sampah sembarangan, terus membakar sampah tidak pada tempatnya. Selanjutnya, apakah ada masyarakat di lingkungan Anda yang suka bergaya hidup mewah dan hidup boros? Iya, ada. Contohnya? Dengan membeli barang-barang mewah di rumahnya. Baik, selanjutnya, apakah di lingkungan Anda masih ada perbuatan yang mencerminkan semangat kekeluargaan dan gotong royong? Iya, ada dengan kerja bakti di lingkungan RT RW. Selanjutnya, apakah masyarakat di lingkungan Anda suka bekerja keras untuk mewujudkan kemajuan yang merata dan apa contohnya? Dengan saling bergotong royong memperbaiki fasilitas di lingkungan sekitar. Apa saran Anda agar rakyat Indonesia dapat memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila? Pendidikan moral bagi anak hendaknya dilakukan sedini mungkin agar dapat menciptakan generasi yang taat pada
aturan dan norma yang lain-lain. Baik, pertanyaan terakhir ya Mbak Nurul. Perlu nggak sih nilai Pancasila itu dimasyarakatkan lagi melalui kurikulum di sekolah dan kegiatan penataran di tengah masyarakat? Ya, sangat perlu sekali ya. Karena ada apa? Untuk apa ya? Karena agar siswa di sekolah dapat lebih memahami nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan dapat mengaplikasikannya di lingkungan mereka masing-masing. Baiklah pemirsa, demikian tadi perbincangan kita mengenai nilai-nilai Pancasila bersama Saudari Nurul Jannah. Saudari Nurul Jannah, terima kasih telah berkenan membantu menjawab pertanyaan dalam wawancara ini. Ya, sama. Baiklah, sampai berjumpa pada tayangan video berikutnya dengan saya, Dwi Septia Pandiani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.